all, Kahilas here and welcome back to Z Stories. Hari ini, di minggu ini aku punya satu gestar yang gak kalah kece, tapi dia seorang ibu rumah tangga yang udah tinggal di luar negeri selama kurang lebih 15 tahun. Gila banget gak sih? Udah berapa pengalaman yang dialami selama 15 tahun itu. Nah, daripada kita penasaran, mendingan sekarang kita langsung sambut aja Kak Rani. Halo, hai Halo everyone. Kak. Apa kabar nih Kak Rani? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Boleh nih Kak, perkenalkan diri sedikit nih ke audiens kita di luar sana. Boleh banget. Namaku Rani, tinggal di sini dari 2009. Wow, Terus lama banget sekarang kan udah guys. iya lama banget dari semenjak gadis sampai udah jadi ibu rumah tangga sama anak. Dari cerita Kak Rani nih Kak, guys, sebagai ibu rumah tangga, kira-kira pada penasaran gak sih apa aja yang beliau lewati sebagai ibu Yang rumah aku lewati. tangga di luar negeri? Ada gak sih Kak biggest challenge yang Kakak hadapin buat beradaptasi di budaya sana sebagai ibu rumah tangga ya? Jujur mungkin biggest challenge-nya aku culture-nya kita beda. Kayaknya itu sih aku dari culture beda, terus kayak dari sisi religious juga di sini kan lumayan freedom ya, semuanya free. Oh ya, ya. Semuanya jadi itu yang biggest challenge aku sih. Tapi aku sebagai orang Indonesia, aku juga mau kayak anak-anak aku tuh harus aku tanamin budaya Indonesia kayak gimana, culture kita kayak gimana, dan aku gak mau anak-anak aku tuh kayak oh I'm American gitu, aku gak mau. Oh, Jadi itu yang biggest challenge aku. anak kakak kan dua-duanya lahir di Amerika. Iya betul. Lahir langsung jago tuh dia bahasa Inggrisnya. Apa mereka belajar kakak aja di rumah belajar ngomong bahasa Indonesia juga? Sebenarnya tuh waktu awal-awal banget itu aku pakai bahasa Indonesia kan. Nah Oh, ini penting banget sih. Jadi waktu tuh aku pergi ke pediatrician, terus kayak pediatriciannya nanya, kamu bahasa Indonesia apa bahasa Inggris di rumah? Dibilang gitu. Terus aku bilang, aku pakai bahasa Inggris karena aku takut dia speech delay. Terus dia oh, bilang I kayak gini. see. Terus dia bilang gini, kamu tuh harus pakai bahasa Indonesia karena walaupun anak kamu terlambat, but once she can speak, she's gonna master 2 languages. Dia bilang gitu. Terus aku langsung Oh, kena gitu kan. Aku langsung, oh iya benar juga ya. Akhirnya aku jadinya one parent one language. Jadi suami aku bahasa Inggris, akunya bahasa Indonesia. oh kayak gitu ternyata. By the way, anak-anaknya Kak Rani ini masih kecil-kecil tahu guys, gemes. Iya, yang yang pertama 4 tahun, yang kedua 8 bulan. Ada nggak sih Kak momen-momen lucu pas kakak baru-baru jadi ibu rumah tangga gitu kan? Apalagi aku dengar kan kakak awalnya wanita karir banget nih. Udah gitu dari Iya, 2009 lagi kan, pasti udah dari sekolah, iya. kerja sampai punya anak, punya suami, punya Itulah anak gitu kan. biggest challenge itu sih sebenarnya. Kalau menurut aku. Karena jadi diem di Momen rumah ya. lucu. Karena jadi diem di rumah, terus habis itu nggak tahu mau ngapain. Kayak dulunya punya social life outside of home gitu. Terus akhirnya tiba-tiba harus di rumah. Ya aku jadi sempet ya agak sepaneng juga sih. Cuman aku paling sering dikira ini babysitter. Parah banget. Iya Kak, tapi Parah banget dikiranya itu orang-orang. tapi dikiranya tuh babysitter yang SMP gitu loh, karena kan di sini kan babysitternya kebanyakan yang muda gitu, Oh, lagi kayak kayak an part time gitu. Babysitter. lagi part Oh. time kayak selesai sekolah, terus mereka kayak apa namanya take care of the kids gitu kan habis sekolah. Nah dikiranya aku gitu, karena anak aku ini yang pertama dia rambutnya pirang. Oh. Jadi dan sama aku waktu bayi nggak mirip. Oh iya Jadi iya. Iya. aku pernah dikira tuh babysitternya, terus aku bilang aku bukan babysitter, aku ibunya. Terus dia bilang, loh kamu umur berapa? Terus aku bilang aku umur 28. Dia bilang gini, ya Allah aku kira kamu SMP. Dan Parah aku juga banget kecil. itu. Aku kan juga kecil ya. Aku kan pendek. Jadi dikiranya SMP. Tapi maksudnya I take it as a compliment ya. Iya. Berarti aku awet muda. Benar. Itu dia, aku jadi kayak oh ya nggak apa-apa sih kalau aku dikira aku anak SMP. Kakak di sana kan udah dari 2009, udah 15 tahun.
Mm-mm. tinggal di luar negeri. Berarti kakak udah jago banget nih memanage sesuatu ya kan. Ada tips gak buat budgeting tinggal di luar negeri? Karena sebenarnya yang memanage semua tuh suamiku. Waduh. Cuman cuman jadinya kita kayak kan di sini juga Mm-mm. ya nggak semurah itu ya. Iya. Jadinya kita ya eh, kita cari-cari budgeting apps gitu. Jadi aplikasinya ini tuh bisa ada di App Store, ada di apa sih namanya, Play Android Store, aku Store. juga nggak tahu nama. Heeh. Iya, jadi bisa dicari kayak budgeting gitu. Nanti kita set budget kayak grocery seberapa, terus apa namanya, iya, electricity, bla bla bla, semuanya gitu kita bisa set. Oh. Terus kita juga connect that app to our bank account. Jadi Hmm. eh jadi nanti pas udah ketarik, terus kita kayak oh ini kita masukin tuh di misalnya ketarik gitu ya, terus kita Iya. kayak ini kategorinya kita masukin shopping, misalnya kita shopping, Hmm. terus kalau misalnya udah over budget nanti kasih tahu kayak oh ini shopping udah over budget nih gitu. Jadi Oh, kayak oh ya kayak udah kita gitu. harus ngerem-ngerem. Jadi Heeh. em, ya kita kan di sini juga lumayan mahal ya. Iya. Jadi ya mahal banget sih di sini. Terus makanya jadinya kita harus ngebudget nih. Kalau misalnya kita nggak budget ya, ya itulah duitnya habis semua. Tapi kakak Jadi masih yang hitung-hitung gitu nggak sih kak, yang dari harga dolar ke rupiah gitu? enggak, justru aku kebalik. Aku rupiah kedua. Maksudnya gimana tuh? Jadi aku, jadi kalau misalnya aku ke Indo, aku kayak ih ini Heeh. murah banget. Oh. Terus Tapi ada nggak kakak keinginan untuk balik lagi ke Indo, tinggal di Indo? pingin sih. Jadi kita rencananya pingin work as hard as we can, get Mm-mm. that money, terus balik ke Indonesia biar kita bisa tinggal di Bali. Oh, maunya di Bali bukan di Iya, Jakarta ya? pengennya di Bali. Aduh, Jakarta polusi, ampun, aku nggak bisa kayaknya. Kemarin aja batuk-batuk parah ya. Itu kan memang lagi parah banget ya polusinya di Iya, sana. di sini emang Iya, kayaknya makanya. sering selalu parah deh, bukan lagi parah. Iya ya, ya Allah, aku kemarin sampai aku 3 minggu anakku terus batuk-batuk terus. Aduh, Aduh, kasihan kasihan banget. banget. Iya, makanya kasihan banget. Jadi aku kemungkinan untuk tinggal Jakarta sih nggak ada ya. Tapi tapi pasti pingin balik ke Indonesia. Tapi kakak pernah nggak sih Iya. kayak kangen sama masakan-masakan Indo gitu? Lagi Mau kan kakak ibu sering, rumah tangga aduh. kan, terus kakak jadi Iya, rajin dong sering. masak. Tak tahu nggak sih Apa kerjaannya tuh? aku tuh di sini ya, TikTokan nyari resep Indonesia. Itu kerja aku di sini kalau malam-malam tuh kayak resep ini, resep itu, terus ya Allah, bener-bener. Terus makanya tapi kemarin pas aku balik ke Indonesia, yang aku makan Mengeksplor semua Padang makanan. mulu. Oh. Enggak, justru aku makan Padang doang karena aku kan suka Padang ya. Dikit-dikit Padang, dikit-dikit Padang. Kalau lagi kangen masakan Padang, kakak juga ikut masak makan Padang nggak di sana? Iya dong. Wah, berarti jago Oh dong tapi aku masaknya. oh tapi aku ya nggak seenak itu gitu. Tapi ya Hmm. maksudnya oke lah buat di lidah. Tapi cuman kayak di sini tuh teman-teman aku sering kayak oh bikin. Jadi kita sering ngumpul terus kayak pada jago masak semua karena mau nggak mau ya harus harus tahu cara masak kan ya. Iya. Terus jadinya sering ngumpul terus kayak mereka bawa-bawa makanan gitu-gitu. Jadi ya udah kita ada yang bisa Padang, ada yang bisa ini, ada yang bisa itu. Jadi kita bagi-bagi gitu kan. Seru banget ya, berarti di sana ibu-ibu rumah tangga punya perkumpulan sendiri juga ya? Oh harus, karena kalau enggak kan stres ya kitanya. Nggak bisa survive ya kalau kayak gitu. Nah, iya, kalau enggak stres banget sih. Maksudnya kan kita di sini juga semuanya kan merantau ya. Mm-mm. Nggak ada keluarga, nggak ada ya dari iya kita nih teman-teman aku tuh apa background story-nya sama kayak aku. Jadi kayak kita Oh, ngikutin suami gitu, iya. ngikutin suami di sini dan kita datang dan teman-teman aku ini pun dari orang-orang yang kayak eh, apa benar-benar karir banget dulunya. Mm-mm. Jadi pindah ke sini pun jadi kita Emang sefrekuensi eh ya? iya, karena kita juga oh ya baru pindah terus kayak gue sedih nih, gue nggak ngapa-ngapain di rumah, ngapain ya gue, apa tujuan hidup Mm-mm. gue gitu-gitu loh. Jadinya oh I feel you gitu, I've been there Oh, before gitu. Jadinya kita kayak akhirnya kita klop gitu. Ya udah jadi kita bareng-bareng sering ngumpul. Jadinya kalau nggak ya kita stres banget ya di sini punya kan, perkumpulan nggak tuh penting ngapa-ngapain. banget ya kak berarti. Penting banget. Jadinya ya kita ngerasa kita kayak Ada apa sih teman, kayak ada yang iya kayak kayak jadi kayak
kayak keluarga kecil di sini gitu lah. Karena mereka nggak sama sekali nggak ada keluarga, aku juga nggak ada keluarga, Iya. semuanya nggak ada keluarga di sini. Ya udah ini keluarga kecil aku ya itu gitu jadinya. Jadi teman-teman kita di sini ya itu keluarga aku. Oh gitu. Pagi Ya udah jadi lama banget seperjuangan di semua. sananya. Iya, jadi seperjuangan aja semuanya. Oke Kak, terakhir boleh nggak sih kasih pesan-pesan buat para orang-orang yang mungkin pengen tinggal di luar juga, atau ibu rumah tangga yang baru menjadi ibu rumah tangga di luar negeri. Ibu rumah tangga di luar negeri, kita ini eh apa namanya? Kita ini wanita tangguh. Karena Wow. semuanya sendiri. Mm-mm. Dan maksudnya aku belum pernah ngelihat perjuangan seorang ibu ketika aku di sini, karena Ah, aku ngeliatin semua teman-teman aku punya anak 3 ngurusnya sendiri wow. tanpa tanpa ada pembantu, tanpa ada Mm. orang tua yang bisa bantuin, tanpa ada babysitter. Jadi menurut aku ya wanita-wanita ibu rumah tangga yang tinggal di luar negeri itu tuh Mm. benar-benar wanita tangguh menurut aku. Dan aku salut banget karena mereka bisa memanage semua dari suami, rumah, Ah, ah. anak-anak, itu mereka bisa memanage semuanya. Jadi tapi saran aku satu, Apa advice aku tuh? satu, love yourself first, karena mental ibu rumah tangga itu paling penting. Uh, Ketika mental ibu rumah tangga itu hancur, hancur. rumah tangga juga ikut hancur. Itu sih, Oh. itu yang paling um, my apa sih my top advice. My advice juga nggak cuman buat ibu rumah tangga yang Iya, untuk semua di sini, orang. itu ibu untuk semua ibu rumah tangga. Tapi eh, maksudnya aku ibu rumah tangga yang di luar negeri tuh challenge-nya lebih besar. Nah, itu dia teman-teman cerita dari Karani untuk ibu-ibu, atau mungkin bahkan sebenarnya semua orang harus kayak gini sih. Iya, semua orang Karena sih, iya mental betul. health nomor satu, apalagi nggak cuma ibu-ibu, kayak pelajar-pelajar aja yang dari Indonesia ke sana eh, kangen lah sama Indo segala macam, kan bisa juga kena mentalnya gitu ya kan Kak. Betul. Nah, jadi dari video ini kalian udah dapat banyak banget insight baru dari Karani. Say thank you dulu ke Karani. Thank you, Kak. You're welcome. Senang banget bisa dipanggil. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi ya soal Karani, karena ternyata Karani banyak nih ceritanya. Kira-kira next episode bakal ada siapa lagi? Pokoknya kalian harus subscribe dulu di bawah, terus klik loncengnya juga biar kalau ada video baru notifnya langsung masuk, terus kalian harus langsung nonton. Jadi see you next week. Bye bye. Thank you Bye bye. Karani. Sama-sama. You're welcome.